Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunani Triwidya. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pasar uang di masa pandemi COVID-19. Pandemi wabah corona atau COVID-19 telah berdampak luas tidak hanya pada krisis kesehatan global hingga pelemahan perekonomian dunia, tetapi juga menjalar ke pasar keuangan di Indonesia. Saat pertama kali ini diumumkan kasus COVID-19 di Indonesia, indeks harga saham gabungan langsung melemah, selanjutnya tertekan dan merosot lebih dari 30% level hingga sekarang ini. Dan seiring dengan meningkatnya jumlah kasus baru COVID-19 secara cepat menembus level 100-an untuk pertama kalinya. Demikian pula nilai tukar rupiah melemah sekitar 20%. Dalam dunia investasi, turunnya indeks sebenarnya merupakan hal yang biasa. Namun pada kenyataan investor masih sering terkejut, khawatir, bahkan seringkali merespon dengan kepanikan. Seringkali indeks jatuh signifikan. Lantas muncul ekspektasi bahwa tren kondisi market akibat COVID-19 ini hanya dalam jangka pendek, kasusnya penguatan kembali lebih cepat pada saham-saham perusahaan yang memiliki fundamental kuat tetapi tertekan dalam jangka pendek akibat COVID-19. Terkait ekspektasi investor terhadap COVID-19, ada beberapa isu yang perlu kita cermati karena akan menentukan narasi pasar. Yang pertama, tingkat penularan virus corona, baik kecepatan maupun luas sebesarnya, bisa memicu ketidakpastian pasar. Misal, perpanjangan di wilayah Jakarta dan meluas kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah menunjukkan penularan virus yang masih relatif tinggi. Ini semakin membuat meningkatnya risiko ketidakpastian pandemi. Selain itu, aktivitas bisnis semakin tertekan sehingga investor semakin khawatir terhadap prospek ekonomi dan kinerja perusahaan yang kian suram. Yang kedua, sejauh mana tingkat keparahan dampak dari virus ini. Analisis historis terkait virus corona masih sangat terbatas karena kasusnya masih berkembang dinamis. Tingkat kematian yang semula dianggap relatif rendah ternyata justru semakin melonjak. Bila tingkat keparahan pandemi ini ternyata semakin tinggi seiring tingkat penularannya. Hal ini membuat ekspektasi investor akan jauh lebih serius terhadap potensi dampak banyaknya kematian dan kejatuhan ekonomi. Kebijakan tersebut memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang jika terus dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Kebijakan ini dapat memberikan harapan dan ekspektasi positif bagi kinerja pasar investasi dalam jangka panjang. Ada dampak ke reksadana. Bila COVID-19 memicu kepanikan tinggi di pasar saham, namun tampaknya hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan di industri reksadana. Industri reksadana tampak relatif lebih stabil dalam menghadapi gejolak akibat pandemi COVID-19. Diakui bahwa pasar akibat COVID-19 ini telah terimbas terhadap kinerja nilai aset dana kelola reksadana pada awal Maret 2020. Belajar dari krisis moneter tahun 1997 atau 1998 maupun krisis finansial tahun 2008, terbukti bahwa perusahaan jasa keuangan termasuk manajer investasi yang dikelola dengan lebih hati-hati bisa selamat dari badai krisis itu. Bahkan dengan adanya krisis, mereka justru memiliki imunitas bisnis yang lebih kuat dalam jangka panjang.
Ada riset informasi. Selain memegang teguh prinsip kehati-hatian dan integritas, MI juga perlu beradaptasi dengan kondisi normal baru di industri pasar modal. Pasalnya, kasus COVID-19 akan mempengaruhi dan mendorong pengaruh perilaku bisnis bagaimana MI menjalankan kelola dan investasinya. Ketika terjadi gejolak pasar akibat krisis corona, banyak MI yang mempertimbangkan untuk melakukan reposisi portofolio investasinya. Oleh karena itu, kasus COVID-19 memberikan pelajaran agar manajemen investasi perlu memperkuat sistem dana informasi. Tidak hanya menyangkut keuangan, ekonomi, dan industri, tetapi juga menyangkut kondisi dan sistem layanan kesehatan yang relevan. MI perlu mengoptimalkan peran analisis riset untuk secara lebih dini menyusun skenario proyeksi, antisipasi, dan kontingensi untuk membantu keputusan investasi. Salah satunya terkait kasus COVID ini memiliki nilai lebih kuat ke depannya. Laporan analisis tidak hanya fokus pada riset kuantitatif terkait dengan nilai aset portofolio, tetapi juga mampu memberikan riset kualitatif yang akurat, yakni analisis informasi terhadap suatu peristiwa yang akan menjadi sentimen di pasar. Pada akhirnya, narasi pasar itu akan ikut mempengaruhi nilai aset portofolio. Kasus COVID-19 memberi pelajaran penting bagi komunitas manajer investasi. Manajer investasi dengan pola portofolio investasi jangka panjang diingatkan sekaligus dilantang untuk berani keluar dari pola pikir tradisional. Bisnis manajemen investasi bukan hanya soal hitung-hitungan angka, profitabilitas, yaitu nilai aset dan dana historis pasar keuangan. Lebih daripada itu, dibutuhkan perubahan organisasional, antara lain dengan memperkuat manajemen sistem analisis riset perkembangan terkait kondisi sosial dan lingkungan. Ada 5 strategi investasi di tengah pandemi COVID Corona. Yang pertama, tingkatan dana darurat. Diperlukan waktu yang tidak sebentar hingga pandemi mereda sampai menjadi titik normal. Yang kedua, review portofolio secara berskala wajib dilakukan sesuai dengan tujuan investasi masing-masing investor. Saat menentukan tujuan investasi di awal, maka alokasi aset dilakukan dengan mengisi sebuah aset ternyata investasi risk profile. Yang ketiga, perhatikan momentum investasi. Jika salah satu melakukan review portofolio dan memegang masih ada sisa dana yang dapat diinvestasikan, maka tidak ada salah satunya untuk melakukan moment investing. Yang keempat, diversifikasi investasi. Saat ini sudah dilakukan investasi untuk selain instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Diversifikasi investasi melalui investasi alternatif yang marak ditawarkan oleh platform Pitex. Yang kelima, sehat pangkal bahagia dan kaya. Terkait jaga kesehatan masing-masing, tingkatan empati untuk membantu sesama. Masih banyak orang yang terkait untuk memiliki pilihan di masa isolasi ini. Ada 4 jenis investasi di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, surat utang negara adalah jenis investasi yang tepat dipilih mengingat investasi untuk sangat dijamin oleh negara sehingga kamu tidak perlu khawatir mengalami kerugian atau duit hilang atau gagal bayar. Yang kedua, logam mulia sebagai alternatif investasi yang tepat di tengah pandemi corona. Bukan alasan para milenial bahkan
masih setia berinvestasi dalam wujud emas, tidak hanya perhiasan tapi juga logam mulia. Yang ketiga, properti. Properti merupakan salah satu aset jangka panjang yang memiliki harga tinggi, sifatnya tidak mudah dicairkan, membuat investasi properti cocok dipilih di tengah pandemi ini. Yang keempat, reksadana pasar uang. Pasar uang masih dalam kondisi tertekan di tengah-tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19. Lembaga riset investor mencatat bahwa kinerja reksadana mayoritas negatif pada awal tahun 2020. Oleh karena itu, tidak masalah jika kamu berinvestasi instrumen ini sebanyak 30%. Sudah ada pembuktian bahwa reksadana pasar uang termasuk jenis investasi yang aman karena kinerjanya yang stabil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.